Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada berkat Tuhan hari ini kami berkumpul di sini untuk memulai ibadah Tuhan. Dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih karena kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau bersami Pramuka SMA di Satu Olan. Hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, baik. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang 15 sampai ayatnya yang 6. Silakan buka Alkitab masing-masing. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Supaya kamu tiada baik dan tiada berguna sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya beri tema ataupun topik ataupun judul khotbah pada hari ini berdasarkan pembacaan dari Filipi 2 ayat 15 sampai 16 itu, yaitu jadilah bintang yang bersinar di tengah generasi. Ya, sekali lagi, jadilah bintang yang bersinar di tengah generasi ini. Anak-anakku sekalian dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus, ya, kalian ya sungguh luar biasa sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pelajar-pelajar Kristen, sebagai pramuka, ya praja muda karena SMA di sekolah. Kenapa saya katakan luar biasa? Adalah karena kalian memiliki potensi, memiliki bakat, memiliki talenta dalam berbagai ya, kebiasaan yang lain. Dan apabila ini kalian pergunakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa pengaruh yang baik dan positif bagi dunia ini di generasimu, alangkah betapa berbahagianya ya orang tuamu dan juga Tuhan dari surga melihatmu bersukacita. Karena memang untuk itulah setiap kita manusia terlahir ke dalam dunia. Nah, untuk bisa kita menjadi bersinar di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan ini, maka ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Ya, yang pertama, ya,
Yang pertama, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita yang saat ini tanpa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidup sesuai firman Tuhan, dia akan menyesuaikan dirinya seperti maunya Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Alkitab kita berkata, anakku, di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Satu orang membaca, siapa dulu dapat langsung bacakan? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman, supaya bisa tetap bercahaya, sinarmu bercahaya, bintang itu bercahaya, harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah terus belajar dan terima setiap didikan. Ada orang menolak didikan, menolak nasihat. Jangan kamu masuk dalam kategori orang-orang yang seperti itu. Harus tetap bersedia belajar dan menerima didikan. Firman Tuhan juga katakan itu di dalam Amsal 22 ayat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Iya. Alkitab kita berkata, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Artinya didikan pada masa muda sangat berkaitan, berhubungan langsung dengan masa tua. Tetapi kalau kebalikannya, pada waktu muda sudah tidak mau lagi belajar, atau bosan belajar, atau menolak didikan, tidak terima lagi didikan, nggak mau dididik, maka juga ada konsekuensinya. Pada masa tuanya pun dia akan menerima konsekuensi dari apa yang dia berbuat di masa muda. Coba lihat, ada orang sudah tua, sudah sangat tua, kerja keras. Di usia tua kerja keras itu, ya memang harus bagus lah Pak, kerja keras. Kalau menurut aku, kalau sudah di usia tua, kalau ada lagi kita kerja keras, itu sudah salah, begitu Pak. Jadi yang Pak Manado maksudnya kayak mana? Di usia tua menikmati masa tua. Pikul beban, udah aku, udah pun kakek-kakek, kerja keras lagi. Aku kasihan, aku langsung melihat, menghubungkan dengan firman Tuhan, oh inilah maksudnya. Inilah maksudnya. Waktu muda dia santai. Waktu muda dia santai. Orang hari malau juga mengopi, tulako. Jadi ini pada masa nanti udah tamat SMA, karena mungkin tidak merantau, ya kan? Di Kuto, lama di tulako, orang majusi. Jadi tadi alasan sarapan, kan? Habis sarapan sampai jam 10. Coba dari jam 10 ke atas, apa lagi yang bisa dibuat? Bentar lagi jam 12 siap, mari dua. Mau sih, mau hobi, orang-orang sih, rombongan nak, atau tempat ganjal lo tidak berganjal. Habis waktu musik satu pulang, ya kan? Atau, oke, dengan zaman teknologi yang sekarang, ya kan? Orang hari buka handphone, handphone itu harus tanggih. Ini, apa yang ini? Nggak ada bikin di Malaysia, macam saboras.
Kenapa jam 11? Markaloke begini. Ini lagi musim markaloke aku. Lagi musim sekarang orang ini markaloke. Zamannya sekarang menuntut kau di ada bukti. Betul nggak? Betul Pak. Ada yang mengira yang Bapak lakukan kalau polisi ini kalau ya kan? Tapi kalau nggak ada itu video itu, dia markal polisi. Ada salah dia dua apa ini? Jangan ini pilih Bapak ini. Ikut ini. Tolong lihat macam macam. Timbaran mulukan. Semua pilih. Oh Bapak, mau ugat dia. Yang mudah-mudahan tadi. Ya. Bersenang-senang, aku nggak ada apa bersenang-senang. Yang mau saya bilang tadi sesuai dengan tema khotbah kita, ya kita bagus dengan waktu terbatas. Ya, jangan berhenti untuk belajar dan mau didik. Kemudian didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan ingin mengerjakannya. Artinya di awal di masa muda lah kau belajar terus. Kerja keras. Nanti di usia tua baru kau nikmati. Jangan di usia muda santai-santai. Usia tua kerja keras. Aku ya mah. Ini. Oh, iya. Ini tadi aku. Bobo ngalam sudah. Ngalam sudah. Saya awal dan pulang dari awal saya. Saya lihat notnya ingat saya. Seperti itu lah. Nah, jadi oke ya tadi didiklah orang muda menurut jalan yang baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan di nomor BT Pak Mana mau ya. Jangan kau benci Pak Manalwi. Kenapa? Pertama, itu karena memang sudah duluannya aku muda. Tahu aku bahwa ini nggak bagus Lona, ini yang bagus. Nanti kalau ini terus kau lakukan, ya nggak bagus ini, nanti masa depan begini. Itunya maksud Bapak. Dan Bapak pun tidak pernah memukul. Nggak pernah menghukum. Apa hukumnya? Putih sampah. Nggak menghukum itu. Nah, itu lebih daripada deklarasi kita kan. Deklarasi benci sampah. Kalau bikin hukuman. Ada hukuman itu. Nah, sewajarnya doi. Ada Muhammad Doa semua di tingkat kerendahan ini saya masuk pulang orang kemudian. Nah, ikut jual. Berapa mana? Soalnya itu hari kan yang nggak pacaran kan. Kemudian. Langsung mau nih betul. Namanya dah doa mau sampai gabe markahnya kamu gabe Turki ke dari mana? Bayar mana pun tahu baju tidak ada jawab suku tamu yang sampai jadi kamu jauh di lamangannya. Aku bayar dah apa? Uban jauh dia aja. Mau ni si jauh nama betul dia konjo. Ibu uban jauh kamu tahu sendiri buku. Mana musuh berdarah? Berarti tahu nama aku. Tiga dua mau memegang soalnya. Tolong Pak, kabar kami sepakatan di pesta yang ada. Anak-anak pramuka menjadi pionir dalam benci sampah. Karena anak pramuka itu salah satu di dalam dasar dharma cinta. Buktikan itu kau cinta. Dengan tidak merusak alam dan mengotori alam. Apa itu? Sampah bongkar tempatnya. Kalau ada anak pramuka lagi nanti duduk dia di depan rumah sana. Lalu ada sampah di kakinya dan kulit. Bukan sudah mau. Ada mati siapa? Jadi kino. Apa ini? Baju-baju orang ini. Dulu hari kita bersama sini. Unang jeruk pada tersonang bisa pada sore. Pokoknya orang diberi ko sampai paling ada dia lagi nak di gerbang sana. Yes, dua bagi-bagi baik melalui teman-teman kalian terlambat. Ada duduk bel pulang. Aku dikimu sampai nama kami sama orang. Tahu kalian kenapa sudah bisikan yang kembali? Itulah wajah kita. Wajah SMA 1 kolam.
dalam mata masyarakat. Lah ini gua pendidikan pedagog bersih. Siapa yang dalam itu gurunya? Berarti gurunya pun sama dengan ini kan? Si budak mengkatai pendidikan agak sampai saja hal kecil tidak tolak di batu dari semak orang. Kita di situ, kamu ada di situ. Sebenarnya menurut saya, kalau petakan, aku suka memetakan. Dari 600 siswa, ya dalam prediksi saya, yang suka buang sampah itu tidak lebih dari 100 orang. 500 diantaranya sudah tertib membuang sampah pertimbangan. Hanya 100 orang ini. Itu prediksi saya. Dan orang-orangnya muda, kan kita lihatnya dari CCTV. Aku kan rajin tolong kepala sekolah, bukan. Apa kok? Ini kan sendiri. Yang main pool di sana, ini ada tembok sampai 12 itu. Yang ke tembok sana juga terlihat juga ya. Jadi harapan Bapak nanti karena ada di dalam dasar Dharma Pramuka itu cinta alam, pintu dari dalam itu Imaju Monate. Dari posisi ada 2 setiap tingkat untuk mengingatkan tiket-tiket itu. Tambah lagi kalian Pramuka. Ya, jadi otomatis nanti Pak beri nama-nama mereka ke sama saya, ya nama-nama orang ini supaya kita sebar untuk bertugas mengingatkan dan menjamin kebersihan lingkungan kita. Tepuk tangan, Bu. Rekan sekalian, sekali lagi, jadilah bintang yang bersinar di generasi. Amin. Berkati mereka sehingga telah mereka menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang memiliki cahaya terang menyinari kegelapan di sekolah, berkati seluruh Bapak Ibu-nya, staf tata usaha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di akhir ibadah kami ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam bahaya, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawa berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa